Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Menyampaikan testimoni dari satu kawan kita yang udah sangat lama, yang udah pernah juga saya sampaikan, cuma saya teringat lagi, saya mau sampaikan lagi karena sangat berkahnya, ada kaitannya dengan membantu, menolong dan membantu kawan sesama kawan, dan juga pertolongan Allah datang dari berkah membaca sholawat. Satu kawan kita berkisah, saya bekerja di Kalimantan. Kerja di Kalimantan, datang dari Jawa. Sudah berapa bulan kerja? Kalau nggak salah 3 bulan kerja di pertambangan. Mungkin pertambangan batu bara mungkin ya. Mungkin juga dugaan saya, cuma beliau tidak menyebutnya pertambangan apa. Nah, waktu itu beliau merasakan kesusahan. Apa itu kesusahannya? Terjadi kecelakaan kerja sehingga cacat, luka, apa istilahnya sih, ya terjadi kecelakaan kerja lah. Nah, kemudian beliau pulanglah ke Jawa karena nggak mungkin bertahan di sana. Tetapi sepanjang beliau berusaha, sepanjang beliau bekerja, sepanjang beliau sakit juga terus menerus mendawamkan membaca sholawat, terus menerus dibaca sholawat. Nah, kemudian beliau, kalau nggak salah beliau membaca sholawat Jibril dalam jumlah yang banyak. Ketika itu alhamdulillah gaji nggak dipotong. Biasanya orang kalau kecelakaan kerja, gaji nggak masuk, dianya nggak masuk, gajinya nggak kerja, gajinya bisa dipotong. Tapi alhamdulillah gaji nggak dipotong, kemudian dibayar asuransi, berkah dan karomah membaca sholawat kepada Rasulullah. Inilah pertolongan Allah datang buat orang-orang yang berusaha. Karena usaha menghidupi keluarga, usaha apapun usahanya itu, yang penting kita masih dalam koridor yakin kepada pertolongan Allah. Insya Allah pertolongan Allah tetap datang. Insya Allah usaha kita menjadi pahala, bernilai pahala, dan jihad fisabilillah. Makanya begini ya, orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang takwa kepada Allah, mereka itu diberikan jalan kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dalam segala kesulitannya. Wa yarjuquhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dari arah yang enggak pernah disangka-sangka. Maka dari itu ketika kita merasakan kok saya dapat rezeki yang saya enggak pernah berpikir pun datang rezeki dari situ. Urusan saya kok digampangin aja, orang-orang kok susah-susah banget, saya kok gampang banget. Itulah orang-orang yang bertakwa yang Allah tolong. Sesuai dengan firman Allah, wa may yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, dia akan diberikan jalan keluarnya, jalan keluar dari segala kesulitannya. Nah, kalau kita mau jalan kita dimudahkan oleh Allah, segala macam masalah ada jalan keluarnya, diberi rezeki yang berkah dari segala arah, yang kita nggak pernah berpikir. Syaratnya cuma satu, kita harus jadi orang takwa. Apa itu orang takwa? Salah satunya, kalau di beberapa kitab saya baca, takwa itu tawadu, kop konaa, wau wirai. Tawadu rendah hati, qanaah menerima apa adanya sambil terus berusaha, dan kemudian ya adalah yakin. Takwa, ada yanya, takob, wirai. Wirai itu apa sih? Wirai itu menjaga barang yang halal jangan sampai kebanyakan, apalagi barang yang makruh, apalagi barang yang haram, nggak bakalan mau. Itulah orang yang wirai. Di dalam kitab Talimut Talim banyak disebut itu tentang wirai itu. Wirai dalam belajar apa itu, dia menjaga jangan sampai barang halal juga terlalu banyak sampai berlebihan, apalagi barang makruh, apalagi entah barang haram, nggak bakalan mau. Kenapa? Orang yang udah biasa enak makan barang haram, dia akan susah untuk beribadah. Orang beribadah dicela-cela aja sama dia. Itu kalau kita nih dalam diri kita tumbuh pengen bawaannya nyela aja orang yang bersolawat, kita cela-cela, dicari jalannya supaya kita bisa mencela-cela. Periksa makanannya. Kemungkinan makanan kita adalah barang yang haram.
barang yang subhat, barang yang masuk pada kita hasil nilep, hasil bohongin kawan, hasil jualan dengan harga markup yang tinggi, padahal lebihnya itu adalah riba, hasil barang makan riba, itu yang gak kita sadar atau kita sadar kita makan, akibatnya kita jauh daripada Allah, akibatnya kita mau beribadah tuh males saja, berbuat baik juga males. Orang yang males banget berbuat baik adalah orang yang makan makanan yang itu dicampur dengan barang haram, apalagi haram semua. Hingga doa-doanya susah diterima. Suatu kali Rasul bersabda, kama qala Rasul, datang orang dengan badannya yang penuh debu-debu, saking jauhnya perjalanan dia, dengan matanya yang berurai mata, berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, mohon kabulkan doa saya ya Allah, tapi Allah tidak mengabulkan. Wa kaifa, bagaimana Allah mengabulkan doa dia? Dia makan makanan barang yang haram, dia minum dari minuman yang haram zatnya dan pendapatannya, dia berpakaian-pakaian yang haram, bahkan terlahir dari barang haram. Bagaimana doanya mau diterima? Nah, begitulah kita. Karena Allahu tawwabina, Allah itu tohur, suci, dan menerima mutatohirin, menerima sesuatu yang suci-suci aja, yang bersih-bersih aja, yang haram nggak diterima. Kebanyakan makan barang haram sehingga orang ibadah dicela-cela aja, dia sendiri nggak mau ngamalin. Apa baca sholawat banyak banget nggak ada gunanya, buang-buang waktu. Apa baca Quran banyak banget kagak ada gunanya, gua markir aja udah dapat duit nih sebentar aja. Itulah mungkin kebanyakan yang dimakan barang haram, jadi bawaannya nyela aja sama orang beribadah. Usikum wa nafsi bitaqullah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang enggak mau mencela orang-orang yang bertakwa. Bahkan melihat orang ulama, melihat orang bertakwa bagian dari kepada kebaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita. Jangan gampang mencela orang beribadah, jangan gampang mencela. Kalau kita selalu pengen mencela orang yang beribadah, pengen banget mencela orang, pengen selalu mencela orang-orang yang mengajak kebaikan untuk beribadah, periksa barang makanan kita. Mesti, apalagi kita malas-malas beribadah, periksa barang makanan kita. Mesti ada barang haram yang kemakan sama kita, sehingga kita malas untuk beribadah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sikum wa nafsi bi taqwallah. Mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan ada hikmahnya. Mohon maaf atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Waktu udah 4:30. Di sini belum subuh. Udah ngantuk-ngantuk ngomong salah-salah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.